Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Gania Sindi Nur Fitri dari kelas 20 Manajemen K3. Saya di sini ingin menjelaskan materi tentang sholat. Pengertian sholat. Sholat berasal dari bahasa Arab yang berarti doa, sedangkan menurut istilah, sholat adalah ibadah yang dimulai dengan bacaan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam dengan ketentuan-ketentuan tertentu. Segala perkataan dan perbuatan yang termasuk rukun sholat mempunyai arti dan makna tertentu yang bertujuan untuk mendekatkan hamba dan penciptanya. Dalil tujuan pelaksanaan sholat terdapat dalam Quran Surat At-Toha. Sungguh aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan laksanakanlah sholat untuk mengingat aku. Dalam surat At-Toha tersebut menjelaskan bahwa tujuan sholat adalah agar setiap hambanya senantiasa selalu berzikir kepada Allah. Arti berzikir di sini adalah sesuatu mengingat Allah dimanapun dan kapanpun. Ketika kita membaca Allahu Akbar yang berarti Allah Maha Besar. Ketika hati kita selalu mengingat Allah, membuat jiwa kita menjadi tenang dan tentram. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah, sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat An-Ankabut ayat 45. Baik itu diperintahkan maupun dilarang Tuhan. Aktivitas manusia berhubungan dengan Allah selalu Tuhan penciptanya yang disebut hablum minallah, sedangkan aktivitas yang berhubungan dengan manusia disebut hablum minanas. Tujuan Allah menciptakan kita adalah untuk beribadah dengan amal kebaikan dan menyembah kepadanya. Menyembah di sini berarti beribadah dan salah satunya adalah sholat. Kita hidup di dunia ini hanya sementara dan dari kehidupan di dunia ini adalah penentu kehidupan kita selanjutnya, yaitu kehidupan akhirat yang merupakan kehidupan kekal selamanya. Amalan perbuatan kita yang akan menentukan kita akan masuk surga ataupun neraka, yang menjadi tujuan hidup manusia sesungguhnya. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 45. Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Ibarat orang yang mengatakan bahwa hidup di dunia adalah permainan. Di dunia kita diuji dengan waktu dan keadaan. Segalanya sudah diatur di dalam Al-Quran bahwa manusia bisa memilih untuk bersujud, menyembahnya atau menjadi kafir. Jika di dunia ini kita lolos dari ujian baik itu kemudahan ataupun kesulitan, kita tetap menjaga iman dan takwa kita. Kita dapat memenangkan surga. Begitu pula sebaliknya. Segala amalan yang mengarahkan kita ke surga memang tidak mudah. Terjal bak mawar berduri, kita akan banyak diuji. Sholat wajib. Sholat wajib adalah kewajiban yang mempunyai hukum wajib dan sunnah tergantung jenis sholatnya. Sholat yang termaksud fardu ada dua, yaitu fardu ain, yaitu sholat yang wajib dikerjakan dan tidak boleh digantikan oleh orang lain seperti sholat 5 waktu dan sholat Jumat bagi laki-laki. Sedangkan fardu kifayah adalah sholat yang wajib dikerjakan dan tidak berkaitan dengan dirinya, seperti sholat jenazah. Sholat wajib ada 5, yaitu sholat subuh, sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, dan sholat isya. Sholat sunnah. Sedangkan sholat sunnah adalah sholat yang dianjurkan jika dikerjakan mendapat pahala dan jika ditinggalkan tidak mendapat dosa. Contoh sholat sunnah yang biasanya dilakukan setiap hari yaitu sholat duha, sholat tahajud, dan lain-lain. Sholat sunnah ada dua, yaitu sunnah muakkad, yaitu sholat yang dianjurkan dengan penekanan kuat seperti sholat di hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Sedangkan sholat sunnah gairuka muakkad adalah sholat yang dianjurkan tetapi tidak dengan penekanan kuat seperti sholat rawatib. Macam-macam sholat. 1. Sholat fardu, sholat 5 waktu. Sholat yang diwajibkan bagi tiap-tiap orang yang dewasa dan berakal adalah 5 kali dalam sehari semalam. Mula-mula turunnya perintah wajib sholat itu adalah pada malam Isra setahun sebelum tahun Hijriah. Terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang jumlah bilangan sholat. Ulama tentang
Jumhur ulama termasuk Malik dan Syafi'i berpendapat bahwa jumlah sholat yang diwajib hanya 5, sebagaimana yang disebut dalam hadis tentang Mi'raj, yaitu subuh, duhur, asyar, maghrib, dan isya. Di samping hadis Mi'raj, terdapat hadis lain yang meriwayatkan seorang Arabi datang kepada Nabi dan bertanya tentang Islam. Beliau bersabda, 5 sholat sehari semalam. Ketika orang itu bertanya lagi, apakah ada yang wajib bagiku selain itu? Nabi menjawab, tidak ada kecuali engkau bertahawu. Namun Abu Hanifah dan para pengikutnya menganggap sholat witir termasuk sholat wajib, sehingga bilangan sholat fardu ada 6. Ia melandasi pendapatnya dari hadis Nabi, di antaranya berasal dari Syu'aib yang menyatakan bahwa Nabi bersabda, Allah telah menambahkan sebuah sholat bagi kamu, yaitu witir. Oleh karena itu, hendaklah kamu memeliharanya. Di samping itu ada hadis dari Buraidah al-Islami yang mengatakan bahwa Rasulullah bersabda, sholat witir itu hak atau benar, maka barang siapa yang melakukannya, dia bukan dari umat kami. Waktu-waktu sholat, Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 103, sesungguhnya sholat itu merupakan kewajiban yang ditentukan waktunya bagi orang-orang beriman. Adapun waktu-waktu masing-masing sholat yang 5 waktu tersebut adalah sebagai berikut. 1. Sholat duhur. Awal waktunya adalah setelah tergelincir matahari dari pertengahan langit. Akhir waktunya apabila bayang-bayang sesuatu telah sama dengan panjangnya selain dari bayang-bayang ketika matahari menongkat atau tepas di atas ubun-ubun. 2. Sholat asar. Waktunya dimulai dari habisnya waktu duhur. Bayang-bayang sesuatu lebih daripada panjangnya selain dari bayang-bayang ketika matahari sedang menonggak sampai terbenam matahari. 3. Sholat maghrib. Waktunya dari matahari terbenam sampai syafaq atau mega merah. 4. Sholat isya. Waktunya mulai dari terbenamnya syafaq merah sehabis waktu maghrib sampai terbit fajar kedua. 5. Sholat subuh. Waktunya mulai dari terbit fajar kedua sampai terbit matahari. Syarat wajib sholat 5 waktu, yaitu Islam, suci dari haid atau kotoran dan nifas, berakal, balik, telah sampai dakwah atau perintah Rasul kepadanya, melihat atau mendengar, jaga, tidak tidur dan tidak lupa. C. Syarat sah sholat, suci dari hadas besar dan hadas kecil, suci badan, pakaian, dan tempat najis, menutup aurat, mengetahui masuknya waktu sholat, menghadap ke kiblat atau Ka'bah. Rukun sholat, yaitu ada niat, berdiri bagi yang mampu, takbiratul ihram, membaca al-fatihah, ruku serta tumaninah, itikat serta tumaninah, sujud 2 kali dengan tumaninah, duduk di antara 2 sujud dengan tumaninah, duduk akhir, membaca tasyahud akhir, membaca sholawat atas Nabi Muhammad, memberi salam yang pertama ke kanan. Hal-hal yang membatalkan sholat, yaitu 1. Meninggalkan salah satu rukun, 2. Meninggalkan salah satu syarat, 3. Sengaja berbicara, 4. Banyak bergerak, 5. Makan dan minum. Niat dalam sholat. Sholat fikih niat merupakan ibadah yang tidak bisa dinalar, dan para ulama telah menyepakati atas kewajiban ibadah ini. Tidak sedikit ulama yang mengatakan secara jima tentang kewajiban niat dalam sholat. Mereka tidak membedakan antara sholat fardu dan sholat lainnya. Bahkan niat diwajibkan dalam sholat tilawah dan sujud syukur, karena kedua sujud tersebut merupakan suatu ibadah. Sekian materi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.